Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Diketahui sebelumnya dalam akun Facebooknya Michelle Fabrizio yang menyenggol Marc Marquez atas kematian sepupu Maverick Vinales karena meniru gaya balapnya. Kini legenda MotoGP Jorge Martinez menentang pernyataan Fabrizio itu. Kepada Motorsport, Martinez menyebut pernyataan Fabrizio itu sangat memalukan. Menurutnya tak seharusnya ia menyalahkan Marquez atas gaya balapnya. Justru menurutnya Marc Marquez bisa dijadikan inspirasi bagus untuk para pembalap muda. Marc Marquez jadi referensi di dalam segala hal. Saya harap ada lebih banyak pembalap seperti Marc, karena dia menunjukkan keseriusan, kedekatan, rasa lapar, dan agresivitas. Dia adalah pembalap yang patut dicontoh. Semoga semua anak muda ingin jadi seperti seorang Marc. Sejujurnya sungguh memalukan bagi seorang pembalap mengatakan hal-hal seperti itu tentang Marc. Saya tidak tahu di mana orang ini menyerang. Marc Marquez menjadi salah satu pembalap yang difavoritkan memenangi MotoGP Amerika awal bulan depan. Ia diketahui memang sangat dominan di Jota, sejak kali pertama masuk kalender MotoGP pada 2013. Marquez 6 kali beruntun merebut pole position dan menang pada 2013 sampai 2018. Tetapi kepada Motorsport ia mengakui kondisinya saat ini berbeda dengan yang dulu, yakni cedera tangannya yang membuat dirinya kesulitan. Saya sangat menyukai layout sirkuit ini, dan di masa lalu kami sangat sukses di sini. Tetapi tahun ini situasi kami agak berbeda. Seperti biasa, sangat penting langsung cepat sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, untuk melihat di mana posisi kami akan start pada hari Minggu. Saya tidak akan peduli hasil lomba nanti bakal seperti apa, karena ini balapan yang saya yakin mampu saya nikmati. Dikutip dari GP1, pada masa hukumannya yang dilarang untuk membalap, Iannone tak tinggal diam. Ia juga disibukkan menjadi pengusaha restoran. Tentunya kesibukan itu dilakukan sambil menunggu kesempatan untuk kembali tampil di ajang balapan MotoGP. Selain itu, saat ini ia disibukkan dengan mengikuti acara dansa bersama bintang. Iannone pun akan tampil dalam acara tersebut untuk pertama kalinya. Lebih lanjut, Iannone menjelaskan jika nanti dirinya kembali ke ajang balap MotoGP, belum tentu menjadi pembalap. Saya memikirkannya setiap malam, ketika saya pergi tidur dan setiap pagi ketika saya bangun. Saya merasa seperti pembalap motor dan berlatih seperti itu. Saya hidup seperti pembalap motor. Saya berharap untuk kembali, tetapi saya tidak tahu apakah itu sebagai pembalap. Sulit dibayangkan sekarang. Alex Rins memulai akhir pekan Texas dengan kenangan yang sangat bagus. Kepada Speedweek, ia menyatakan dengan hadirnya buah hatinya bernama Lucas yang baru lahir, ia mendapatkan motivasi ekstra untuk tampil di Texas. Saya sangat senang bisa kembali ke Texas, di mana saya memiliki duel hebat dengan Valentino Rossi. Ada begitu banyak penonton dan kami mengadakan pesta yang sangat menyenangkan dengan tim. Saya akan memulai akhir pekan dengan kenangan indah ini.
Dan saya sangat berharap saya bisa mendapatkan hasil yang bagus kali ini juga. Karena minggu lalu saya menjadi seorang ayah, dan itu semakin memotivasi saya untuk mendapatkan hasil yang baik. Kepada Speedweek, Quartararo menyatakan bahwa ibunya hampir saja terkena serangan jantung saat melihat dirinya bertanding di Misano, di mana ia mengejar Bagnaia untuk memperebutkan posisi pertama. Di Misano, ibu saya hampir terkena serangan jantung karenanya, dan saya yakin ayah saya sangat menikmatinya. Saya berkata pada diri sendiri di awal musim, ini tidak masalah jika saya berlomba untuk gelar atau tidak, saya ingin menang. Seperti itu di Misano, dan saya ingin tetap seperti itu. Dikabarkan dari Motorsport, Alberto Sura resmi bergabung dengan VR46 Riders Academy. Ia memainkan debut kejuaraan dunia Grand Prix dengan turun sebagai wildcard dalam home race di Mugello bersama tim Bardal VR46 Riders Academy. Ia kemudian berlaga lagi di Moto3 Belanda sebagai pengganti Philip Salak. Mulai dari Asen itulah ia dipastikan terus memperkuat sniper tim sampai berakhirnya musim 2021. Kami sangat senang menyambutnya secara resmi di akademi. Kami yakin bahwa bersama-sama dapat mengambil beberapa kepuasan besar. Apresiasi khusus kepada Federasi Italia untuk pekerjaan luar biasa yang dilakukan demi mendukung talenta muda Italia. Saya sangat senang menjadi bagian untuk semua maksud dan tujuan dari proyek VR46 Riders Academy. Dalam beberapa bulan ini, saya memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih banyak, baik sebagai pembalap maupun sebagai pribadi. Kepada Motorsport, Hervé Poncharal memastikan Esteban Garcia, yakni mantan kru chief Vinales di Yamaha, mempunyai peran penting dalam KTM untuk MotoGP musim depan. Diketahui Garcia bakal diplot untuk mengisi posisi Direktur Teknik Tetsri. Tentu saja tanggung jawabnya sangat besar, karena mesti mengurus pembalap, kru hingga koordinasi dengan KTM. Poncharal yakin bahwa tugas itu sangat cocok diberikan kepadanya. Esteban akan jadi direktur teknik yang bertugas melihat apa yang terjadi, berkoordinasi dengan pabrikan serta insinyur. Ia juga akan lebih sering menjelaskan daripada kepala kru, karena dari FP1 ke FP2 ke FP3, Anda tak punya banyak waktu. Saat akhir pekan balapan, Anda punya jadwal yang sangat ketat. Dia akan punya lebih banyak waktu. Itu misi saya. Selain itu, dia tak hanya kenal KTM dengan sangat baik, tapi juga sangat mengenal Remy dan Raul. Kedua pembalap sangat mempercayainya. Ketika Remy dan Raul merasa lemah dan ingin bicara dengan seseorang, Esteban ada di sana, baik sebagai kepala kru dan sahabat. Kepala kru dan kami juga ada di sana. Saya pikir dia punya peran kunci di masa depan. Dikutip dari laman Crash, Aprilia telah mengumumkan bahwa Maverick Vinales tidak akan berlaga di MotoGP Amerika akhir pekan ini, menyusul kematian sepupunya Gianberto Vinales pada balapan World SSP 300 Sabtu lalu di Jerez. Maverick Vinales tidak akan berada di grid awal untuk MotoGP Amerika yang dijadwalkan akhir pekan ini di sirkuit Austin, Texas. Kurang dari seminggu telah berlalu sejak kecelakaan yang melibatkan Gianberto Vinales, sepupu muda Maverick, yang tidak cukup waktu untuk mendapatkan kembali ketenangan yang dibutuhkan untuk balapan. Maverick dengan dukungan penuh dan tanpa syarat dari Aprilia Racing
memutuskan untuk berhenti sejenak dalam perjalanannya mengenal motor dan tim dari Noale. Seluruh keluarga Aprilia Racing mendukung keputusan ini dan mendukung Maverick dan orang-orang terkasihnya. Akan ada waktu dan putaran lain untuk melanjutkan perjalanan menjanjikan yang dimulai bersama. Sebuah perjalanan yang harus sepenuhnya menghormati orang-orang yang terlibat dalam perasaan mereka. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.